Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Halaman Fathil Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil Fathil Qadir. Dari dalam kitab Fathul Qadir, Ruwiya an Ali karramallahu wajhah, diriwayatkan dari sahabat Ali karramallahu wajhah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Kanjeng Nabi Muhammad berkata, man marra, barang siapa yang lewat, alal maqabiri, di area pemakaman, wa qara'a, dan membaca qul huwallahu ahad 11 kali, tsumma wahaba, kemudian dihibah tadi, lil amwati, untuk orang yang meninggal, waqtiya, maka ia akan diberi minal ajri, dari pahala, bi'adadil amwati, sejumlah mayit yang ada di situ. Jadi siapapun yang membaca qul huwallahu ahad 11 kali di area pemakaman, maka kemudian ia menghibahkan pahala bacaan qul huwallahu ahad tadi, maka ia akan diberi ganjaran sebanyak jumlah mayit yang ada di situ. Entah itu jumlah mayitnya atau sebanyak pahala mayit yang ada di situ. Jadi, masih banyak tafsirannya. Wa an nasi, dan dari sahabat Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, Nabi Muhammad ditanya, faqala sa'il, oleh seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna natasaddaqu, sungguh aku telah bersedekah, an mautana, atas nama kerabat kami yang sudah meninggal. Inna natasaddaqu, sungguh kami telah bersedekah, an mautana, atas nama kerabat kami yang sudah meninggal, wa nahujju, dan berhaji, anhum, atas nama mereka, wa nad'u, dan kami berdoa, lahum, untuk mereka. Hal yasilu dzalika ilaihim, apakah hal tersebut sampai kepada mereka? Qala, Nabi menjawab, na'am, benar, innahu, sesungguhnya hal tersebut, la yasilu ilaihim, pasti sampai kepada mereka. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka, la yafrahuna bi, merasa senang bihi, dengan kiriman tersebut, dalam kurung pahala, kama yafrahu, sebagaimana kegembiraan, ahadukum, salah seorang dari kalian,
Kama yafrahu, sebagaimana kegembiraan ahadukum, salah seorang dari kalian, bitabqi, dengan sepiring makanan, idza uhdiya ilaihim, yang dihadiahkan kepada mereka. Ziyadatun minal faqir, tambahan dari Syekh Bali Maksud. Jadi ada orang bertanya kepada Nabi, Nabi, kami sama beberapa orang tentunya, kami itu bersedekah, tetapi bukan untuk kami sendiri, untuk orang-orang yang kami cintai, yang kami sayangi, tetapi mereka sudah meninggal, atas nama mereka. Kami juga berhaji atas nama mereka, dan kami juga berdoa untuk mereka. Apakah hal itu sampai? Nah, ini jawaban untuk orang-orang yang anti tahlil, bahwa jawaban ini menjawab semua pertanyaan, menjawab semua pertanyaan orang-orang yang anti terhadap tahlil. Bahwa Nabi menjawab, orang yang bersedekah ning tahlilan ana sing arane sega berkat. Sedekah an wa tarawan ahujju anhum wa nad'u lahum. Kemudian ning tahlil juga ada orang yang berdoa untuk mereka. Doanya apa? Bukan doa bahasa Jawa, bukan doa bahasa macam-macam, tapi doa bahasa Al-Qur'an. Ada qul huwallahu ahad, ada qul a'udzu birabbil falaq, ada qul a'udzu birabbin nas, ada Al-Fatihah, ada Alif Lam Mim, ada ayat kursi, ada akhir surat Al-Baqarah, ada sholawat, macam-macam. Kemudian orang itu bertanya, apakah hal tersebut sampai kepada orang yang sudah meninggal? Kemudian Nabi menjawab, betul, mereka sampai pahalanya, dan mereka sangat bahagia dengan kiriman pahala tersebut. Ziyadatun minal faqir wa fi wasiyatil Mustafa, wa fi wasiyatil Mustafa, di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, ya Ali, he Ali, tasaddaq ala mautaka, bersedekahlah untuk mayit kerabatmu. Allah Ta'ala qad wakkala malaikatan, telah mewakilkan setiap malaikat, yahmiluna shadaqati, yang membawa pahala sedekah, al-ahya'i, orang yang hidup, ilaihim, kepada mereka, dalam kurung mautat. Fayafrahuna, mereka sangat bahagia, biha, dengan pahala tersebut, asyaddama, melebihi kanu yafrahuna, kebahagiaan mereka di dunia, waktu ada di dunia, maksudnya dalam kurung masih hidup. Jadi Nabi Muhammad menyuruh Ali, sahabat Ali itu adalah sepupu sekaligus menantu Nabi, dan ini satu-satunya sepupu yang boleh menikahi ponakan. Setelah itu dihukumi tidak boleh, orang Islam tidak boleh menikahi ponakannya. Jadi ya, sahabat Ali itu disuruh Kanjeng Nabi agar bersedekah atas nama kerabatnya yang sudah meninggal. Dan kerabatnya sudah meninggal itu dalam kubur lebih bahagia menerima hadiah berupa pahala sedekah tersebut daripada menerima sedekah ketika masih hidup. Wa yaquluna, dan orang yang meninggal tersebut berkata, Allahumma, wa yaqulun, dan orang yang meninggal tersebut berkata, Allahumma, wahai Allah,
Ighfir, ampunilah, liman nawwar, untuk orang yang menyinari, obrona kuburan kami, wabasyirhu, dan bahagiakanlah mereka. Allahumma gfir liman nawwar, untuk orang yang menyinari obrona kuburan kami, wabasyirhu, dan bahagiakanlah ia bil jannati, dengan surga. Kama basyarna, seperti mereka membahagiakan kami biha, dengan nur, sedekah. Kama basyarna, seperti mereka membahagiakan kami biha, dengan nur sedekah. Tsumma qala Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala wa madhhab Syafi'iyah, madhab Syafi'i berpendapat anna shadaqata, sesungguhnya sedekah, sesungguhnya pahala sedekah, yasilu thawabuha, pahalanya sampai ilal mayyiti, kepada mayyit, bittifaqi, secara mufakat. Maksudnya ulama-ulama Syafi'iyah itu bersepakat bahwa pahala dari bersedekah itu jika dihadiahkan kepada mayit maka akan sampai. Wa amal qiraatu, dan adapun tentang bacaan, bisa bacaan Quran, bisa zikir, bisa wirid, bisa doa, bisa sholawat, macam-macam, tahlil, tahmid, takbir, tasbih, macam-macam. Fal mukhtaru, maka terpilih, kama fi syarahil minhaj, seperti di dalam kitab minhaj, di dalam kitab syarah minhaj, usul thawabiha ilal mayyiti, sampailah pahala bacaan Quran kepada mayyit. Wa yambagil jazmu bih, wa yambagil jazmu bih, dan sebaiknya pendapat ini kita pegang teguh, dan sebaiknya pendapat ini kita pegang teguh, li'annahu du'aun, karena merupakan bagian dari doa. Wa madhabul malikiyah, dan madhab maliki berpendapat annahu la khilafa fi usul, tidak ada perbedaan dalam sampainya tawabis shadaqati, pahala sedekah, ilal mayyiti, kepada mayyit. Waktu lifa, hanya saja ada perbedaan fi jawazil qiraati, tentang bolehnya membaca atau zikir atau membaca Quran atau wirid atau tasbih, tahmid, tahlil, takbir lil mayyiti, kepada mayyit. Imam Maliki dan para pengikutnya atau mazhab Maliki berpendapat memang pahala bersedekah itu pasti sampai kepada mayyit, tetapi untuk urusan bacaan ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara mazhab Maliki. Fa aslul mazhab, pendapat pokok mazhab ini, karahatuha, memakruhkan bacaan untuk mayyit. Wa dhahabal mutaakhirun, sedangkan ulama-ulama mutaakhirun berpendapat
Wa dhahabal mutaakhirun, sedangkan ulama-ulama mutaakhirun berpendapat ila jawaziha, tentang membolehkan bacaan. Wa huwa alladhi jara, wa huwa alladhi jara, seperti tradisi yang sudah ada. Alaihil amalu, perbuatan tersebut, falyasilu tawabuha, maka sampailah pahala bacaan ilal mayyiti, kepada mayit. Wa naqala, menurut Ibnu Farhun, annahu, sesungguhnya pendapat yang terakhir tersebut ar-rajih, pendapat yang lebih unggul. Wa fil majmu'i, dan di dalam kitab Majmu' lil Imamin Nawawi, karangan Imam Nawawi, su'ila qadi, ditanya oleh al-qadi. Siapa qadinya? Abu Thayyib, an khatmil Qur'ani, tentang hukum menghatamkan Quran. An khatmil Qur'ani, tentang hukum menghatamkan Al-Quran fil maqabiri, di area pemakaman. Qala, Imam Nawawi berkata, at-thawabu lil qari, yang baca dapat pahala. Wa yakunul mayyitu, sedangkan orang yang sudah meninggal atau mayit, kal hadirin, bagaikan para hadirin. Turja, yang berharap, lahu, kepada qari. Berharap apa? Ar-rahmatu, rahmat, wal barakatu, dan keberkahan. Wa yustahabbu, dan disunahkan, qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an fil maqabiri, di area perkuburan. Bihadzal ma'na, jika menurut ibarat ini. Wa aidon, fadu'a, sedangkan permasalahan doa, akibal qiraati, yang dibaca setelah baca Quran, atau tasbih, tahmid, tahlil, takbir, macam-macam. Aqrabu ilal ijabati, lebih mudah diijabah. Wa du'a, dan doa, yanfa'ul mayyita, bermanfaat bagi mayit. Jadi Imam Nawawi ditanya oleh Qadi Abu Thayyib tentang hukum menghatamkan Quran di area pekuburan, atau sekarang semua area pekuburan yang punya yang namanya pendopo ya. Di pendopo tersebut bagaimana hukumnya? Kata Imam Nawawi, yang membaca Al-Quran tersebut dapat pahala, sedangkan bagi mayit itu mereka seperti orang yang hadir dan mengharap rahmat beserta barokahnya khatmil Quran. Jadi kalau misalnya kita tafsiri dari perkataan Imam Nawawi, berarti mayit yang ada di dalam kuburan tersebut bisa mendengar, bukan cuma bacaan Al-Quran, tetapi juga mendengar semua perkataan. Jadi makanya kenang apa anak pamali-pamalian, makanya kenapa ada pamali-pamalian. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu di area perkuburan, apalagi di perkuburan yang ada orang alimnya, ada walinya.
Sebab apa? Sebab ternyata menurut Imam Nawawi ini orang yang sudah meninggal itu masih bisa mendengar. Maka sampai harus menjaga sopan santun di dalam area perkuburan. Sebab misalnya sampean sopan di areal perkuburan dan ada yang nggak sopan di areal perkuburannya waliullah. Orang biasa saja kal hadirin, seperti orang yang hadir, apalagi waliullah. Tentunya makomnya berada di atas orang mayit biasa. Kemudian waliullah itu berdoa, waliullah yang sudah meninggal itu berdoa atau matur kepada Gusti Allah tentang kelakuan orang yang ada di area perkuburan tersebut. Nah, hati-hati terhadap perlakuan di area perkuburan. Wa qad naqala Nawawi, Imam Nawawi menukil fil adhkari, di dalam kitab adhkar, an jama'ati min ashabis syafi'i, pendapat dari sekelompok golongan syafi'iyah, an jama'ati min ashabis syafi'i, pendapat dari sekelompok golongan syafi'iyah, annahu yasilu thawabul qiraati ilal mayyiti, sampainya pahala bacaan Quran atau tasbih, tahmid, tahlil, takbir atau zikir atau ayat atau salawat ilal mayyiti, kepada mayyit, kama dhahaba, sama seperti ilaihi, kama dhahaba ilaihi, sama seperti Ibnu Hanbalin, pendapat Ibnu Hanbal, wa jama'atu minal ulama, dan sekelompok dari ulama lainnya, ani Syekh Al-Mufti Al-Maktur. Wa fil mizan, wa fil mizanil kubra, dan di dalam kitab Mizanul Kubra lil Imam Sya'rawi, karangan Imam Sya'rawi, tertulis wal khilafu, perbedaan fi wusuli thawabil qiraati, tentang sampainya pahala bacaan Quran lil mayyiti, kepada mayit, au adami wusulihi, atau tidak sampainya bacaan kepada mayit, masyhurun, lebih masyhur, wali kulli minhuma, wali kulli minhuma, dan setiap kelompok dari keduanya, wajhun, mempunyai dalil. Jadi Imam Sya'rawi berkata bahwa kelompok yang mengatakan bahwa pahala bacaan Quran itu sampai kepada mayit, dan kelompok yang mengatakan bahwa membaca Quran untuk mayit itu sia-sia, keduanya mempunyai dalil masing-masing, mempunyai argumentasi, mempunyai sanad. Wa madhab ahli sunnah, wa madhabu ahli sunnati, sedangkan pendapat madhab ahli sunnah, annalil insani, seharusnya manusia, ayyaj'ala thawaba, menjadikan pahala, amalihi, perbuatannya, lil ghairihi, dibagi untuk orang lain, wabihi, dan pendapat ini qala Ahmad bin Hanbal, seperti pendapat Ahmad bin Hanbal. Ziyadatu minal faqir, Bahali Maksum menambahi, qala Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi, Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi berkata, sami'tu, saya mendengar Ahmad bin Hanbal yaqulu, berkata,
idza dakhaltum, jika kalian masuk al-maqabira, di area perkuburan, faqra'u, maka bacalah bi Fatihatil kitab wal ikhlas wal muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Waj'alu, dan jadikanlah thawab dzalika, pahala bacaan tadi, di ahlil maqabiri, dihadiahkan kepada ahli kubur. Fa innahu, sesungguhnya thawab atau pahala di ahlil maqabiri dihadiahkan kepada ahli kubur. Fa innahu, sesungguhnya pahala, yasilu ilaihim, sampai kepada mereka. Fal ikhtiyaru, maka ayyaqulal al-qari, dan dilanjutkan membaca ba'da faraghihi, setelah selesai membaca tadi, Allahumma, wahai Allah, ausil, sampaikanlah, thawaba ma qara'tu, pahala bacaan yang tadi saya baca. Thawaba ma qara'tu, pahala bacaan yang tadi hamba baca, ila fulanin, pada fulan. Wa fi majmu'i thalathi rasailah, dan di dalam kitab Majmu' Thalathi Rasail lil Alamah Muhammad Al-Arabi, karangan Ibnu Arabi, karangan Muhammad Al-Arabi, annal qira'atul Qur'ani, sesungguhnya membaca Al-Qur'an, alal amwati, atas nama orang yang sudah meninggal, alal amwati, atas nama orang yang sudah meninggal, jaizatun, hukumnya boleh, yasilu thawabuha, dan pahalanya sampai, lahum, kepada mereka, inda jumhuri fuqaha'il islami, menurut jumhur ahli fikih Islam. Ahli sunnati, yang beraliran ahli sunnah. Wa ikanat, walaupun bi ujratin alal tahqiqi, dengan bayaran. Jadi menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang dikatakan oleh Al-Alamah Muhammad Al-Arabi, itu meskipun kalian membayar orang untuk membaca Al-Quran atau membaca sesuatu seperti sholawat, macam-macam ayat-ayat Quran, yang kemudian pahala bacaan tersebut dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, maka sampai pahalanya. Ini sama seperti tahlil yang ada di Amaliyah NU ya. Di Amaliyah NU kan tahlil pasti ada nih, yang namanya berkat, ada namanya jajanan, dan kiainya dan ustadznya yang disuruh ngimami tahlil itu diberi upah, diberi bayaran, yang memang sampai, ternyata sampai. Dan ini menjawab bagi orang-orang yang meragukan Amaliyah NU tentang apa membayar orang untuk membaca doa. Jadi sampean enak, lamun sampean sugi sih enak. Tapi lamun sampean sugi tadi nyewa bae wong 1.000 pun doa kabeh. Wong misalnya wong puluhan ewu wong sestadion dibayar kabeh kon dongakaken dheweke misalnya. Wah, enak temen. Pahalanya sampai enak. Wa an Abi Hurairah meriwayatkan
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkata, Man dakhalal maqabir, barang siapa yang masuk ke area perkuburan, tsumma qara'a, kemudian membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, wa alhaakumut takatsur, tsumma qala, kemudian berkata, Inni ja'altu, sesungguhnya aku jadikan thawaba ma qara'tu, pahala bacaan yang aku baca, min kalamika, dari kalamu ya Allah, min kalamika, dari kalamu ya Allah, di ahlil maqabiri, untuk ahli kubur, minal mu'minina, dari kalangan mukmin laki-laki, wal mukminati, dan mukmin perempuan, kanu, titik, wal mukminati, koma atau titik, kanu, maka bacaan tersebut syafa'ah, menjadi syafaat, lahu, bagi mereka, ilallahi, di hadapan Allah Ta'ala. Cung mancing area perkuburan, masuk ke area perkuburan tuh duduk gawa es, orang gawa es, orang gawa orang nyekel udur, kalau lirik-lirik ada anak ustad belia, tapi membaca qul huwallahu ahad kalau al-hakumut, kata Nabi membaca qul huwallah dan al-hakumut, bukannya membawa es karo plodro arep di jembatan kan no. pada bobol, pada diizin, pada arep tak budaya masih cilik, orang digetak biladat. Ya pondok pesantren itu seperti itu. Seperti yang dikatakan bapak saya. Misalnya sampean dua anak telu, pinter, sing nomor 1 pinter, yang nomor 2 nurut, yang nomor 3 bandel. Yang dipondokan yang mana? Makanya pondok pesantren kempek isi bandel kabeh. Bandel. Makanya kami dari pihak pondok itu punya tanggung jawab moral yang besar terhadap orang tua sampean, bahwa kami tidak hanya bertugas sebagai alat untuk atau instrumen untuk mencerdaskan atau menambah pengetahuan keilmuan sampean, tetapi juga memperbaiki akhlak. Tetapi bagi kami, sampean bu pinter bu beli terserah, tetapi sing penting akhlaknya bagus. Jadi kami tidak mempunyai ekspektasi terhadap kecerdasan sampean, tetapi kami sangat mengusahakan bagaimana sampean mempunyai akhlak yang bagus. Karena Kanjeng Nabi ora dipuji gantenge, ora dipuji pintere, tetapi dipuji akhlaknya. Jadi sampean ora usah ganteng-ganteng, sing penting akhlaknya bagus. Ya, ora usah tuku sabun muka, ora usah nganggo apalagi pomade barang. Yang pakai gelang sekarang semuanya dilepas, yang pakai gelang. Yang pakai gelang dilepas. Ya begitu. Ya, anak laki-laki itu begitu.
biar aja, namanya juga masih anak-anak. Syarahus Sudur, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.